Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai EasyCash dan nanti aku bakal memberikan beberapa saran buat teman-teman semua yang baru pengen mulai investasi di EasyCash ya kan. Oke, kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama dari kak saya, Bang, pilihan masukin banknya waktu awal daftar tulisannya kan cuma ada Bank Jago. Saya pakai Jago Syariah. Apakah sama aja kan ya? Nah, jadi gini ya teman, kalau misalnya banknya seperti itu, ada baiknya kamu pilihnya yang sesuai banget. Karena seperti yang udah biasanya aku coba di aplikasi lain, biasanya kalau Bank Jago sama Bank Jago Syariah itu selalu dipisah ya teman. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen menggunakan Bank Jago Syariah, pastikan cari yang tulisannya Bank Jago Syariah. Kalau misalnya di situ nggak ada Bank Jago Syariah, mungkin kamu boleh coba tanya untuk tim customer service-nya dan pastikan kamu konfirmasi dulu dengan benar baru kamu mulai pendaftaran ya. Karena kalau misalnya nanti kamu udah masukin terus ternyata datanya salah, itu lumayan repot ya teman. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau pengen mengubah data di yang namanya EasyCash ini, kita perlu melakukan pengubahan secara manual di mana kita harus kontak customer service, kita harus ngasih tahu lewat email, nanti diubah secara manual, itu baru bisa. Nggak seperti aplikasi seperti Bibit di mana kita bisa langsung setting dengan mudah nge-add rekening. Nggak seperti itu ya teman. Maka dari itu, pastikan di awal jangan sampai kamu salah pilih. Kamu tanya dulu ke customer service-nya. Kalau udah confirm, baru kamu mulai melakukan yang namanya pendaftaran ya, man. Supaya kamunya nggak dua kali kerja nantinya. Kalau aku pribadi, aku menggunakan BCA, jadi pas di awal nggak gitu ada kendala ya, man. Semoga membantu ya buat Kak saya. Berikutnya dari Kak Elina si Jabat 2, kalau nggak pakai NPWP, pajak 30%. Kalau pakai NPWP, pajaknya 15%. Bener nggak? Terus cara top up ke EasyCash pakai apa aja biar nggak kena biaya admin. Nah, jadi ini bener banget ya. Kalau misalnya kamu nggak pakai NPWP atau nggak submit, itu kamu bakal nanti kena potongannya 30%. Kalau kamu submit, kamu bakal mendapatkan potongannya hanya 15%. Kalau misal kamu lihat di sini kan kemarin ada pendanaanku yang baru jatuh tempo. Nih kamu bisa lihat di bagian pas. Nih ya, kalau misal kamu lihat di sini potonganku adalah 15%. Karena kenapa? Karena ini aku udah melakukan yang namanya submit NPWP. Kalau kamu belum submit, nanti kena potongannya lebih besar yaitu 30%. Dan juga proses submit NPWP di EasyCash ini menurut aku sangat mudah ya, man. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah cara top up ke EasyCash pakai apa biar nggak kena biaya admin, sebenarnya triknya adalah menggunakan bank yang sama. Dimana kan di sini kalau misal kita pengen top up, kita bisa mentop up menggunakan BCA. Nih kalau misal kamu lihat, kita pencet top up di sini. Kalau kita masukin jumlahnya, kan kita bakal diminta untuk transfer ke rekening BCA. Nah, kalau misalnya kamu pengen menghindari biaya admin, tapi kamu nggak punya BCA, gimana caranya? Kamu boleh menggunakan bank digital ya, man. Bank digitalnya apa? Aku udah pernah tunjukin di video-video sebelumnya, dimana kamu bisa pakai Bank Jago, bisa pakai Neobank, bisa pakai Cbank. Cuman kamu harus berhati-hati karena kalau misalnya menggunakan bank digital itu, kebanyakan kan angkanya kita harus masukin sendiri. Nah, pastikan angka yang kita request di EasyCash sama angka yang kita ketik itu jangan sampai salah, karena kalau misal salah nanti bisa-bisa nggak diterima secara otomatis. Akhirnya top up kita bisa gagal dan nanti malah ribet lagi urusannya ya, man. Nah, kalau misalnya cara gimana? Nah, jadi pastikan kamu berhati-hati dalam hal tersebut. Nah, untuk cara gimana? Kamu boleh cek di video sebelumnya yang udah membahas tentang cara top up melalui bank digital. Semoga bermanfaat ya buat Kak Elina. Berikutnya dari Kak Mulia Motor, cara daftar masuknya gimana, Pak? Kalau misal kamu pengen daftar masuk, caranya adalah dengan sesimpel kamu membuka aplikasinya, kamu download dulu aplikasinya namanya EasyCash ini ya, teman. Nah, di EasyCash ini ada aplikasinya borrower sama lender. Kalau misalnya nanti kamu udah masuk, tapi kamu masuk ke borrower, kamu bisa ke bagian Me di sini, kemudian kamu tinggal pencet bagian tombol hijau di bawah. Nah, itu bisa untuk nge-switch antara lending sama borrowing ya, teman. Ini kalau misalnya kamu pencet, kamu akan dimasukkan ke halaman peminjaman. Kamu mau continue atau enggak? Nah, di sini aku pencet cancel. Nah, bagi kamu yang di halaman EasyCash untuk borrower, kamu tinggal harusnya ada tombol ini juga sih. Aku nggak pernah coba buka aplikasinya, tapi kalau misalnya kamu di dalam, harusnya kamu bisa langsung dapat tombol ini, kemudian kamu bisa atur ke lending juga ya, man. Jadi pastikan kamu daftarnya yang sesuai, karena setahu aku kayaknya kita hanya bisa menjadi salah satu pihak ya. Kalau kita mau investasi, berarti kita hanya bisa jadi lender. Dan kita udah nggak bisa jadi borrower. Begitu juga kalau kita jadi borrower, kayaknya udah nggak bisa menjadi lender. Jadi pastikan kamu gunakan aplikasi yang benar. Nanti kalau misalnya udah daftar, kamu boleh langsung nonton video yang udah aku rilis namanya EasyCash dari nol. Di situ aku udah jelasin gimana cara investasi di EasyCash mulai dari nol ya, man. Aku udah jelasin semua halnya di situ. Semoga bermanfaat ya buat Kak Mulia Motor. Berikutnya dari Kak Hasta Muhammad, Bang, gimana cara menghentikan di telepon sama EasyCash padahal nggak pernah minjam? Gimana, Bang? Tolong jawab. Nah, kalau misalnya kamu seperti ini, saranku adalah kamu angkat aja teleponnya, kemudian kamu jelasin aja ke mereka bahwa kamu nggak pernah meminjam di EasyCash dan kamu nggak berniat untuk meminjam di EasyCash. Atau kamu juga bisa jelasin bahwa kamu adalah seorang lender di mana kamu nggak ngambil pinjaman dari EasyCash ya, man. Aku pribadi nggak pernah ditelepon seperti itu, tapi kalau misalnya
misalnya ditelepon, mungkin aku bakal angkat dan aku bakal bilang seperti itu ya. Harusnya sih masalahnya bisa segera solve ya. Atau kalau misalnya masih belum solve, kamu boleh coba untuk tanya ke RM ataupun tim customer service-nya, dan mungkin kamu bisa kabari bahwa kamu adalah seorang lender di mana kamu nggak mengambil pinjaman dari EasyCash. Jadi kamu di sini menggunakan aplikasi ini hanya untuk menjadi investasi kamu atau kamu yang ngelend dana ya, man. Semoga bermanfaat ya buat Hasta Muhammad. Nah, berikutnya dari pendidikan keuangan bank yang jadi pertanyaan, kenapa kuota EasyCash selalu ada ya? Apakah emang aplikasinya udah terkenal itu atau emang setiap hari ada yang minjem terus? Nah, kalau misalnya seperti ini, karena biasanya aplikasi EasyCash itu mereka kan yang menjadi perantara yang mempertemukan antara borrower dan lender. Nah, jadi biasa mereka itu bisa menyeting kalau misalnya mereka pengen dapetin lebih banyak borrower ataupun pengen dapetin lebih banyak lender. Contohnya apa? Contohnya misalnya mereka lagi kurang lender. Bisa aja nanti mereka ngadain promo-promo, mereka ngadain event, atau mereka naikin bunganya sehingga lender pada masuk, terus akhirnya dananya bisa cukup, lender investasi dananya, mereka punya uang yang cukup, terus mereka bisa salurin ke borrower. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti borrowernya lagi dikit, dana mereka lagi kebanyakan, bisa aja nanti mereka turunin bunga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti uang nih. Kamu pasti pernah lihat bunganya kadang bisa 12%, kadang bisa turun jadi 10,5%. Jadi itu sangat tergantung. Itu adalah ketentuan dari mereka, kebijakan dari mereka untuk naikin atau turunin jumlah lendernya, kan? Jadi mereka biasanya bisa mengatur seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka ada kebanyakan dana, mereka juga bisa bikin kebijakan sehingga nurunin jumlah investor, atau enggak mungkin mereka bisa menambah borrower lagi, karena borrower itu kan jumlahnya banyak banget ya, kan? Kalau misalnya kamu lihat borrower itu jumlahnya bisa sampai jutaan dibandingkan jumlah lender itu jauh lebih sedikit. Nih, kamu bisa lihat total accumulated borrowernya di angka 2,4 juta. Ini pun pasti terus bertambah, mereka bisa nambahin terus ya. Aktif borrowernya di angka 800.000. Nah, sedangkan jumlah lender, aku cukup yakin jumlah lender jauh lebih sedikit daripada angka ini ya, kan? Jadi wajar banget kalau misalnya mereka bisa selalu menyalurkan dana kita. Semoga menjawab ya buat pendidikan keuangan. Nah, berikutnya aku pengen memberikan beberapa saran investasi di EasyCash. Yang pertama, kalau kamu pengen investasi di EasyCash, kamu harus memahami EasyCash itu apa, terus kamu harus benar-benar kenal dengan platform ini. Dan pastikan kamu udah tahu dulu apa resikonya sebelum investasi di sini. Karena yang namanya kita berinvestasi, kita harus benar-benar kulik suatu platform atau suatu perusahaan tersebut, dan kita harus benar-benar tahu mengenai suatu perusahaan tersebut ya, teman. Jangan langsung kita menaruh dana kita. Apalagi bagi kita yang pengen menaruh dana besar. Jadi pastikan kamu pahami dengan baik EasyCash itu apa, kamu harus tahu resikonya sebelum kamu mulai investasi. Dan pastikan saat kamu berinvestasi, kamu investasi di suatu instrumen yang kamu punya pengetahuan atau convictionnya paling tinggi ya, kan? Jadi pastikan kamu pahami dulu supaya kamu bisa lebih yakin kalau misalnya pengen investasi di sini. Berikutnya, kalau misalnya kamu pengen investasi, saranku adalah kamu bisa menyesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Karena kalau kamu lihat di sini, tenornya kan ada 30, 60, 90, 180 sama 360 hari. Dimana ini fleksibel banget ya, kan? Kamu bisa ambil tenor yang berapapun. Nah, ini bisa kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Misalnya emang uang ini adalah uang dingin yang kamu nggak mau tarik. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu ambilnya langsung 360 hari. Kalau misalnya uang tersebut emang kamu nggak bakal pakai dalam jangka panjang. Seperti aku biasanya seperti itu ya, kan? Nah, tapi kalau kamu ada tujuan keuangan tertentu, bisa juga kamu menggunakan yang periode yang lainnya. Contoh, katakan kamu 3 bulan lagi kamu pengen membeli motor, terus kamu pengen nabung sebanyak 3 bulan. Bisa aja kan, di bulan pertama kamu ambil yang 90 hari, di bulan kedua kamu ambil yang periode 60 hari. Di bulan ketiga, kamu ambil lagi yang periode 30 hari. Nanti setelah beres 3 bulan, setelah beres di bulan yang keempat itu, kamu langsung dapat 3 pendanaanmu jatuh tempo dan uangnya langsung cukup untuk bisa membeli motor secara cash. Nah, jadi gitu ya, men. Kamu harus benar-benar menyesuaikan dengan trik investasi atau teknik investasi kamu. Saranku, sesuaikan aja dengan tujuan keuangan kamu. Berikutnya, kalau kamu pengen investasi di EasyCash, jangan lupa untuk lakukan diversifikasi. Jangan pernah all in dana kamu. Karena kalau kamu melakukan all in, itu bahaya banget ya, kan? Udah ini platform yang tinggi resiko, terus kamu masukin semua dana, itu bisa jadi bahaya banget. Nanti kalau misalnya terjadi kenapa-napa, suatu platform itu amit-amit terjadi worst case scenario, kita bisa langsung kehilangan dana kita. Kayak aku naruh uang di sini, ini bukanlah semua danaku, ini bagian dari diversifikasiku aja ya, kan? Aku hanya taruh porto yang aku siap hilang di sini, dan juga aku taruh uang dingin di sini. Nah, dalam kamu investasi, sebaiknya kamu nggak menggunakan yang bukan uang dingin ya, kan? Pastikan kamu hanya menggunakan uang dingin, jangan sampai uang dapur kamu pakai, atau uang panas kamu pakai, atau lebih parah lagi kalau kamu meminjam uang, terus kamu investasikan ke instrumen seperti ini. Karena pada akhirnya kalau kita meminjam uang, biasa returnnya itu atau bunganya itu pasti jauh lebih tinggi ketimbang return yang kita dapat kalau berinvestasi ya, kan? Contoh kartu kredit aja itu per bulan bisa sampai 2-3%. Sedangkan kalau kamu investasi di sini, itu per bulan paling bisa dapat 1% lebih sedikit ya, kan? Jadi pastikan kamu hanya menggunakan uang kamu yang siap hilang dan gunakan uang dingin kamu. Terus saran berikutnya adalah sebaiknya kamu hanya taruh sebagian kecil dari
dari porto kamu. Jangan sampai taruh dana yang terlalu besar ya teman. Jadi saranku pribadi, kamu boleh investasi di sini, tapi gunakan ini sebagai sarana diversifikasi kamu aja. Jangan sampai kamu menjadikan ini sebagai platform utama kamu sehingga kamu masukin semua dana. Misal kamu punya 1 miliar, terus 1 miliarnya semua langsung masukin ke EasyCash. Nah, jangan seperti itu karena itu bisa jadi sangat beresiko. Mungkin kamu punya 1 miliar, bolehlah kamu taruh 100 juta di EasyCash sehingga kalau nanti suatu saat ke EasyCash kenapa-napa pun, worst case scenario pun kamu hanya kehilangan 10% porto kamu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke aku terus nanya, apakah worth it kalau masukin 500 juta ke EasyCash atau masukin berapa ratus juta ke EasyCash? Jawabanku adalah tergantung. Tergantung jumlah portofolio kamu berapa. Katakan portofolio kamu besar banget sehingga 500 juta itu hanya sebagian persen dari portofolio kamu. Nah, itu masih nggak apa-apa kalau kamu melakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya 500 juta itu adalah seluruh porto kamu masukin di sini. Menurut aku itu ada hal yang kurang bijak. Sebaiknya kamu investasi sebagian kecil aja dari portofolio kamu di instrumen ini. Sisanya ditaruh ke instrumen mana, kamu boleh diversifikasikan lagi atau kamu boleh gunakan instrumen lain yang lebih rendah resiko. Mungkin boleh kamu sesuaikan aja dengan tujuan keuangan kamu. Jadi kamu harus benar-benar pahamin dulu resikonya sebelum kamu mulai investasi ya kan. Walaupun sih emang kalau di masa lalu belum pernah ada pendanaan yang jatuh tempo terus gagal bayar, belum pernah ya kan. Selama 3 tahun aku investasi masih semuanya kembali. Di sini kamu bisa lihat total earningku di angka 46 juta, ini semuanya masih dalam kembali tepat waktu dan juga semuanya bisa di WD ya kan. Nah, mungkin kedepannya juga aku bakal mengurangi portoku di EasyCash ini karena belakangan ini lagi ada kemungkinan krisis, jadi aku mau siapin cash untuk sementara waktu ya kan. Nah, mungkin sekian aja saran-saran yang bisa aku berikan buat teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh juga cek ke playlist yang ada di channel ini, terutama playlist EasyCash kalau kamu pengen pelajari mengenai platform ini. Terus kamu juga boleh menggunakan kode referralku kalau misalnya kamu pengen mulai investasi supaya kamu bisa dapat bonus di awal kan. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.